Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu subhanahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyatuhal muslimah waffaqakillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, memberikan nasihat untuk para istri. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah adalah yang taat dan patuh kepada Allah. Kemudian mereka juga taat dan patuh dalam hal suami mereka, karena ketaatan kepada suami adalah perintah Allah, dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kewajiban. Bahkan ketika sang suami tidak ada di rumah, seorang wanita yang salihah menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya dan ketaatan kepada suami selagi bukan dalam hal yang merupakan maksiat kepada Allah, maka ia termasuk bentuk melaksanakan perintah Allah tabaraka wa taala. Adapun dalam hal yang berupa maksiat, maka tidak wajib seorang istri untuk mentaati suaminya, karena innama ta'atu fil ma'ruf wala ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan kepada makhluk, termasuk kedua orang tua, demikian pula suami bagi seorang istri dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh mentaati makhluk jika dalam hal bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak ayat Al-Quran, demikian pula Nabi SAW dalam banyak hadis memberikan nasihat dan wasiat kepada para wanita, kepada istri yang salihah, yang jika ia ingin surga Allah subhanahu wa ta'ala, di antara karakter mereka, kata Nabi SAW, di antara sifat istri yang ia merupakan sifat dan karakteristik wanita surga, allatiha, yang mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya selagi itu bukan maksiat kepada Allah tabaraka. Di dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala, setelah seorang wanita menikah, maka yang asalnya dia harus mentaati kedua orang tuanya. Setelah ia menikah, tetap kewajiban mentaati kedua orang tua itu ada. Namun karena begitu besar hak seorang suami, dijadikan seorang wanita setelah menikah harus lebih mentaati suaminya, bahkan melebihi kedua orang tuanya. Bahkan dalam banyak riwayat, di antaranya Nabi SAW jelaskan, hatta law kana bihi kurha falahisatha lam tuaddi haqqa zawjiha, atau kama qala SAW, sampai jikalau seandainya pada tubuh suami terdapat luka bernanah, lalu sang istri menjilatnya, bahkan itu pun belum dianggap menunaikan hak suaminya. Artinya betapa besar hak seorang suami, dan dijadikan di antara perhiasan terindah di dunia adalah istri yang salihah. Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita, adalah istri yang salihah. Selain wasiat Al-Quran, selain wasiat Nabi SAW dalam banyak nas Al-Quran dan sunnah nabawiyah, di sana ada nasihat-nasihat indah dari para orang tua untuk putrinya. Nasihat dari ayah, nasihat dari ibunda yang mencintai anak-anak perempuan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara nukilan indah tentang nasihat orang tua untuk putrinya yang hendak menikah, untukmu wahai putriku yang hendak menikah, adalah nasihat seorang
Imam Abul Aswad rahimahullah ketika putri beliau akan menikah. Ya bunayya, wahai putriku tercinta, innal ummahat yu'addibna al-banat wa inna ummaki matat wa anti saghirah. Wahai putriku tercinta, biasanya sebelum seorang anak gadis menikah, sang ibunda akan menggenggam tangan anaknya dan memberikan kepadanya petuah, wejangan, nasihat dengan penuh cinta. Akan tetapi ibumu telah meninggal dunia nak sejak engkau masih belia. Beliau seolah mengisyaratkan kepada putrinya tercinta bahwasanya beliaulah yang akan memberikan petuah sebagai seorang ayah untuk anak gadisnya yang akan menaiki bahtera rumah tangga. Ya bunayya, wahai putriku tercinta, iyyaki wa kathratal itab fa innaha qati'atun lil wud wa iyyaki wal ghirah fa innaha miftahut talaq. Janganlah engkau wahai putriku tercinta terlalu banyak mencaci dan mencela, karena ia akan memutuskan cinta. Lihatlah bagaimana nasihat seorang ayah yang hendaknya ditiru oleh para orang tua untuk anak-anak mereka yang masih gadis lalu akan menikah. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah, demikian pula para salaful ummah memperhatikan hal ini. Jangan terlalu banyak mencela wahai putriku tercinta. Artinya jangan banyak mencaci suami. Dan ingat bahwasanya Nabi SAW bersabda, wahai para wanita, fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguhnya diperlihatkan kepadaku wahai para wanita bahwasanya kalian adalah penduduk terbanyak neraka. Sebagian sahabiyat radhiyallahu anhunna bertanya kepada Rasulullah, bima ya Rasulullah, apa sebabnya wahai Rasulullah, mengapa kami para wanita, kata sebagian sahabiyat radhiyallahu anhunna, mengapa sebagian besar kami adalah penghuni neraka, mengapa para wanita adalah penghuni terbanyak neraka? Lalu Nabi SAW menjawab, dan beliau kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berbicara dengan nafsu melainkan dengan wahyu. Apa kata Nabi SAW? "Tukthirnal la'n wa takfurnal ashir." Di antara sebab yang banyak menjerembabkan para wanita masuk ke dalam neraka adalah karena lisan yang tidak dijaga, mudah mengumpat, mudah mencela, mencaci maki. Demikian pula mengkufuri suami. Satu saja kesalahan suami menghilangkan banyak kebaikan yang selama ini dia perjuangkan. Kadang di luar rumah, suami bukan hanya mengucurkan keringat tapi juga mengucurkan air mata. Namun kadang-kadang begitu pulang ke rumah, ingin disambut betapa banyak permasalahan di luar sana yang begitu berat beban itu dalam pundak sekaligus benak fikir sang suami hilang seketika ketika melihat senyuman indah dari sang istri tercinta. Tapi kadang sebagian wanita begitu pulang suami, wah sudah, berbagai macam cacian telah dipersiapkan, 3 SKS minimal, tak langsung, ya. Ini diantara sebab para wanita adalah penduduk terbanyak neraka. Wa takfurnal ashir, dan kalian banyak kufur ketika ada satu kesalahan padahal suamimu bukan malaikat sebagaimana engkau bukan bidadari. Wahai wanita muslimah, lihat Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika pergi sang suami untuk menjalankan tugas yang mulia, di saat sang anak sedang sakit, demam panas cukup parah, tapi melepas kepergian sang suami yang dia tahu seorang istri yang salihah faham bahwa seandainya bisa memilih maka sang suami ingin selalu bersamanya, berada di sampingnya, tidak berpisah dengan anak-anak serta istri tercinta, tidak berpisah dengan keluarga, tapi karena mengemban tugas dan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagian suami harus berjuang di luar sana. Ummu Sulaim ditinggalkan oleh Abu Talha, seorang suami
yang sangat dicintai karena Allah. Lalu kemudian ketika Abu Talha dalam keadaan safar, meninggal salah satu putra dari Ummu Sulaim, adik seibunya Anas bin Malik. Karena Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang ketika Malik bin Nadhr meninggal dunia, Ummu Sulaim berusaha berjuang membesarkan Anas, sampai akhirnya Anas sudah mulai tumbuh menjadi seorang anak yang mulai pandai berfikir. Datanglah Abu Talha mempersuntingnya, dan di saat itu Abu Talha masih dalam keadaan musyrik. Lalu Ummu Sulaim, seorang wanita yang fadilah, zakiyah, mu'minah, dayyinah, mengatakan, barangkali kita tidak bisa bersama jika engkau tetap demikian adanya. Jika memang engkau jujur dan tulus ingin mempersunting diriku, maka jadikanlah masuk Islammu sebagai mahar untukku. Akhirnya Abu Talha masuk ke dalam Islam, dan itu menjadi mahar untuk menikahi Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Singkat cerita, mendapatkan keturunan yang pernah bercandai oleh Nabi SAW. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini adalah anak dari Abu Talha dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Qaddarallah, sang anak pun sakit di saat sang suami pergi safar untuk tugas yang mulia. Ketika suami masih di luar rumah, sang anak meninggal dunia. Lalu datanglah Abu Talha pulang dari safar dengan segenap kerinduan. Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang cerdas, salihah, mukminah, dayyinah. Dia siapkan dulu makan malam untuk suami tercinta. Lalu bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik menyebutkan bahwa Ummu Sulaim menghias diri untuk menyambut kedatangan suami yang telah lama pergi dan tentu merindukan sang istri. Setelah selesai makan malam, bahkan disebutkan di sebagian riwayat, Abu Talha telah melepaskan kerinduan yang begitu mendalam. Ketika selesai, sudah mulai tenang, mereka pun bangun bersama di keheningan malam, bermunajat kepada Ar-Rahman ketika malam telah mulai hening dan gelap gulita. Lalu mendekati waktu sahur, Ummu Sulaim bertanya, bagaimana wahai suamiku tercinta, jika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu ketika orang tersebut ingin mengambil titipannya, kita marah. Lalu Abu Talha menjawab, itu tidak benar. Itu tidak benar. Demikianlah wahai suamiku tercinta, anak kita adalah titipan Allah, dan Allah telah mengambil titipannya. Lihat bagaimana seorang istri mencari momen untuk menyampaikan sesuatu kepada suami, bukan hanya merasa apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang pas. Para ulama mengatakan di antara bentuk hikmah adalah fi'lu ma yanbaghi alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dan Syekh Ibnu Utsaimin menambahkan wa fil makanil ladzi yanbaghi. Hendaknya action atau kalau berupa ucapan, ucapannya diusahakan pas. Tentu kita manusia yang lemah berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampu dan semaksimal yang kita bisa. Tapi bukan sampai di situ saja. Perlu timing yang pas, perlu cara menyampaikan yang pas, dan lihat tempat. Lihat Ummu Sulaim, lalu bandingkan dengan sebagian wanita di zaman now. Suami baru melangkahkan kaki masuk ke rumah, sudah berbagai macam mata kuliah yang siap untuk didengarkan dengan masing-masingnya 3 SKS. Wala haula wala quwata illa billah. Sehingga sebagian suami akhirnya lebih nyaman di luar rumah, karena sebab sebagian istri tidak menjadikan rumah adalah tempat ternyaman bagi suaminya. Lihat Ummu Sulaim radhiyallahu anha mencari momen, mencari timing untuk menyampaikan berita. Kalau kira-kira kalau perempuan zaman now gimana? Langsung dasar, abang tidak ada otak, anak sakit pergi pula. Nah, ketawa kan? Yang ketawa pengalaman. Tahu enggak bang, sakitnya di sini bang. Ya padahal suami kalau tahu juga akan bersedih. Bahkan Nabi SAW menangis ketika Ibrahim meninggal dunia. Jangan mengira bahwa ketika suami keluar rumah, suami tidak sayang kepada istri dan anaknya. Justru demi sang buah hati dan istri yang ia cintai, dia harus
melawan isi hati. Sebenarnya dia tidak ingin pergi, tapi demi tugas mulia mencari nafkah, belum lagi tugas mulia yang lainnya yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iyyaki wa kathratal itab, kata Imam Abul Aswad kepada putrinya yang akan menikah, jangan suka ngomel-ngomel, jangan suka ya seolah dosen yang sudah lama tidak masuk jam kuliah langsung dirapel semua mata kuliah ketika berjumpa dengan suami. Ibarat motor pakai knalpot jambrong pula, dar 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 dar, tidak ada lagi. Akhirnya kata Imam Abul Aswad rahimahullah, fa innaha qati'atun lil wuddi, karena ketika sang wanita, seorang istri menggunakan cara yang kasar, keras, ngomel-ngomel, mencaci, mengumpat dan memaki, ini bisa menghilangkan dan memudarkan cinta yang ada di dalam hati. Belajarlah dari istri Fir'aun dan renungkanlah, barangkali suamimu yang penuh dengan kekurangan itu tidak semisal dengan Fir'aun, dan pasti tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Lihat bagaimana Fir'aun saja yang begitu jahat, begitu kejam, begitu bengis, luluh dengan kelembutan istrinya Asiyah. Dengan sikap seorang istri yang beriman, Asiyah pernah menjadi sebab luluh hati Fir'aun tidak jadi membunuh Nabi Musa yang ketika itu masih bayi dan belia. Maka luluhkanlah hati suamimu dengan kelembutanmu, karena jika menggunakan cara yang keras, ketahuilah wahai para wanita, laki-laki bisa lebih keras, laki-laki bisa lebih keras. Lalu kemudian Al-Imam Abul Aswad melanjutkan nasihat untuk putrinya, wa iyyaki wal ghirah, jangan cemburu berlebihan. Akhirnya selalu dengan prasangka buruk, pokoknya kayak intel, atau bahkan ingin menggantikan malaikat pencatat amal keburukan. Pokok suami ini harus diintai, dicurigai terus menerus, karena ini akan menjadikan suami tidak nyaman. Apa kata beliau? Fa innaha miftahut talaq, karena cemburu yang kebablasan adalah kunci perceraian. Betapa banyak perceraian terjadi akibat prasangka buruk yang selalu menghiasi hati istri. Ini dengan hiasan syaitan, karena sejatinya itu bukan hiasan tapi kotoran hati, tapi syaitan menghiasi. Yang harusnya menghiasi hati seorang istri adalah berprasangka baik kepada suaminya, karena al-jaza min jinsil amal. Demikian pula sang suami akan berprasangka baik kepada istrinya. Tapi jika hanya kesalahan, kekurangan setiap mata terbangun yang muncul di pelupuk mata, lalu kemudian prasangka buruklah yang selalu ada dalam hatinya, maka ketahuilah wahai para wanita, nasihat dari seorang Al-Imam Abul Aswad rahimahullah untuk putrinya, fa innaha miftahut talaq, karena kecemburuan berlebihan dan prasangka buruk serta selalu dipenuhi kecurigaan adalah salah satu kunci terjadinya perceraian. Wa alaiki bizinah, dan hendaknya engkau wahai putriku, setelah engkau menjadi seorang istri, pandai menghias diri. Wa azyanu zinah alqulu alaiki bittib wa atyabut tibil ma, dan hendaknya engkau berusaha untuk, selain agar nampak indah di hadapan mata suamimu, juga berusahalah untuk menjadikan ketika suamimu berada di dekatmu nyaman. Selain sejuk pandangan mata dan jiwanya, juga nyaman karena aroma yang membuatnya nyaman berada di sampingmu. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik parfum adalah air, wahai putriku. Artinya apa? Kalaupun tidak sanggup membeli parfum branded, asal sering mandi, insya Allah wangi dan suami nyaman. Kadang suami itu sebagian suka yang natural, tidak juga terlalu suka kalau istrinya maksa-maksain gitu pakai kosmetik dengan aneka ragam, malah jadi kayak badut. Natural, sebaik-baik parfum adalah air, wahai putriku tercinta. Artinya ya mandilah, jangan cuma Jumat saja mandi,
sepekan sekali, itu pun kalau musim panas. Kalau musim dingin, ya, nah ini musibah. Justru ini nasihat sederhana, sebaik-baik parfum wahai para wanita adalah air. Maksudnya bukan air dimasukkan ke dalam botol parfum terus disemprot-semprotkan gitu ya. Itu nyindir suami namanya. Tidak kuat belikan parfum isi air, bukan itu maksudnya. Rajin mandi, rajin mandi. Insya Allah senang suami kalau istrinya rajin mandi. Baik. Artinya untuk membuat suami nyaman itu nggak harus mahal kok, nggak harus pakai yang branded, ya. Karena bahagia itu nggak harus mahal. Kadang mungkin tabungan saldo ya pas-pasan, cuma cukup buat beli bakso bakar 3, pergi pacaran, ya kan, beli 3 bakso bakar, masing-masing 1000-an, satu buat suami, satu buat istri, satu buat anaknya. Ternyata si anak karena ibunya sama bapaknya asik pacaran, sudah habis 1 tusuk duluan, padahal sudah jatahnya 1-1. Akhirnya si anak minta lagi, kurang. Lalu sang suami pun mengatakan, kita 1 berdua aja ya sayang. Kan bisa bahagia kayak gitu. Sepertinya ada bapak-bapak yang kejepit mungkin pintu atau gimana tadi, agak teriak sedikit histeris, terharu. Iya. Terus si istri nanya, abang Jawa ya sebenarnya? Gimana sih dek, kita kan udah lama nikah, udah punya anak 1. Abang kan orang Muaro Bungo, kok Jawa? Iya, jawaban dari doa-doa adik selama ini. Masya Allah. Karena Masya Allah suaminya bisa bahagiakan istri walaupun hanya dengan 3 tusuk bakso bakar. Menunjukkan bahwa bahagia itu tidak harus mahal. Bahagia itu nggak harus dengan pergi ke mall. Berarti kalau bahagia itu standarnya pergi ke mall, Aisyah nggak bahagia dong. Bukankah Aisyah di antara wanita istri yang paling bahagia? Bahkan meskipun bukanlah satu-satunya yang menjadi istri Nabi SAW, tapi Aisyah termasuk wanita yang paling berbahagia. Karena keharmonisan dalam rumah tangga adalah ketika keharmonisan itu dibangun dengan kedekatan dengan sang pemilik kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala. Semakin suami istri dekat dengan Allah, insya Allah akan terasa kebahagiaan di rumah tangga. Lihat bagaimana di antara kenangan indah yang tidak pernah dilupakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah SAW sering berbaring di pangkuanku lalu murojaah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau bapak-bapak zaman sekarang mungkin kalau istrinya nanti mengenang, dulu suamiku kalau berbaring di pangkuanku baca situasi bukan baca Al-Quran. Tidak apa-apa, bahwa artinya kalau baca situasi itu lihat murojaah Al-Quran bersama, ya kan? Nggak harus mahal, tidak harus mahal. Bahagia tidak harus mahal, dan bahagia itu bukan diukur dengan harta. Karena kita lihat Fir'aun dan Qarun itu punya tahta dan harta, tapi tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki yang sebenarnya, justru membinasakan mereka. Di masa itu yang berbahagia adalah Nabi Musa alaihi salam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam relung jiwa. Sehingga siapapun jika dekat dengan sang pemilik kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak bahagia, mau miskin ataupun kaya. Kemudian lanjutan nasihat dari Abul Aswad rahimahullah kepada putrinya, wa kuni li zawjiki amah yakun laki abda. Jadilah seperti seorang hamba sahaya untuk suamimu tercinta, niscaya dia pun akan menjadi seperti seorang hamba sahaya laki-laki bagimu wahai putriku tercinta. Artinya ketika istri benar-benar memuliakan suami, maka ketahuilah balasan yang akan Allah segerakan di dunia, suami pun akan tambah sayang kepada istri.
Wa kuni kama qultu li ummiki, dan jadilah engkau wahai putriku sebagaimana yang sering aku katakan kepada ibumu. Khudhil afwa minni tastadimi mawaddati wala tantiki fi sawrati hina aghdabu wala tanqarini naqraki ad-duffa marratan fa innaki la tadrina kayfa al-mughayyabu wala tukthiri ash-shaqwa fatadhhabu bil hawa wa ya'baki qalbi wal qulubu taqallabu fa inni ra'aytu al-hubba fil qalbi wal adha idza ijtama'a lam yalbathil hubbu yadhhabu. Mudahlah memaafkan kekuranganku, demikian pula mudahlah untuk meminta maaf, maka niscaya akan bertahan kecintaanku kepadamu. Janganlah engkau banyak berkicau ketika emosi sedang menguasaiku, dan janganlah engkau wahai istriku sering mencaci makiku, karena engkau tidak mengetahui betapa beratnya ketika aku sedang berpisah darimu. Berat berjuang, mengucurkan keringat, mengucurkan air mata, bahkan sebagian suami meregang nyawa, ada yang harus mengucurkan darah. Tapi pas pulang disambut dengan senyuman indah, hilang semua masalah di luar sana. Dan sebaliknya, kalau disambut dengan omelan dan caci makian, suami pun tidak akan merasa betah di rumah. Maka jadikanlah rumah itu walaupun 7S, sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah, tapi adalah salah satu tempat ternyaman di permukaan dunia untuk suamimu, seorang lelaki yang sedang berjuang memperbaiki dirinya. Dia bukan malaikat sebagaimana engkau bukan bidadari. Janganlah banyak mengeluh sehingga hatiku akhirnya akan mulai tidak lagi seutuhnya mencintaimu, karena keluhan tidak menyelesaikan masalah. Banyak mengeluh, banyak mengumpat, tidak pandai bersyukur. Padahal harusnya kita melihat kalau dalam masalah dunia, orang-orang yang di bawah kita, kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau dalam masalah dunia pandailah bersyukur, mudahlah untuk melihat orang yang di bawah kita. Jangan dalam masalah dunia melihat orang yang lebih dari kita, karena dengan melakukan sikap tersebut akan menjadikan kita tidak akan meremehkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Baik, ini ada backsound. Ada backsound, tidak apa-apa. Ya, dia dengerin mah katanya. Masya Allah, anak yang saleh insya Allah. Dia teriak-teriak dari atas mimbar, dengerin mah katanya, nasihat mah katanya. Masya Allah. Kemudian di antara wasiat indah tersebut, mungkin kita akan cukupkan dengan 3 nasihat. Wasiat kedua, nasihat dari seorang ibunda tercinta untuk putrinya, dari seorang Umamah bintil Harith untuk putrinya yang akan menikah. Ay bunayya, innal wasiyata law turikat li'aqlin wa adabin aw makramatin fi hasabin la turikat lidzalik minki walakinnal wasiyata tadhkiratun lil aqil wa munabbihatan lil ghafil. Wahai putriku tercinta, seandainya nasihat itu ditinggalkan karena kecerdasan, akhlak yang luar biasa, kemuliaan dari seorang, maka pantas nasihat untuk ditinggalkan darimu karena kecerdasan, keilmuan, akhlak dan adabmu wahai putriku. Akan tetapi nasihat adalah pengingat bagi orang yang berfikir, dan demikian barangkali ketika dia lupa akan menjadi sebuah nasihat untuk dirinya. Ay bunayya, wahai putriku tercinta, innahu law istaghnatil mar'ah bighina abawaiha wa shiddati hajatihima ilaiha kunti aghna an-nas aniz zawaj walakinna
walakin lirrijal khuliqan nisa kama lahunna khuliqar rijal. Wahai putriku tercinta, jika seandainya seorang wanita, seorang gadis tidak perlu menikah karena sudah cukup orang tuanya bisa mencukupi kebutuhannya, dan demikian pula kalau seandainya seorang wanita boleh untuk tidak menikah karena kebutuhan kedua orang tuanya kepadanya, maka engkau adalah seorang gadis yang paling tidak butuh untuk menikah. Akan tetapi wahai putriku tercinta, wanita diciptakan untuk lelaki dan demikian sebaliknya. Ai bunayya, wahai putriku tercinta, innaki faraqti al-hiwa alladhi minhu kharajti wal wakr alladhi minhu darajti ila wakarin lam ta'rifi wa qarinin lam ta'lifi fakuni lahu amah yakun laki abda wahfadhi anni khisalan 10 takun laki zukhran wa dhikra. Wahai putriku tercinta, engkau akan berpisah dari suasana yang darinya engkau tumbuh dan dari lingkungan yang darinya engkau, wahai putriku tercinta, besar di tengah-tengah kami, menuju lingkungan baru, suasana baru, dan teman hidup baru yang mungkin belum engkau kenal sebelumnya. Maka nasihatku wahai putriku tercinta, dari ibumu yang mencintaimu karena Allah, jadilah engkau seperti seolah-olah hamba sahaya wanita baginya, niscaya dia akan menjadi seolah-olah hamba sahaya laki-laki bagimu. Dan hafalkanlah, ingatlah wahai putriku 10 nasihat dari ibumu, semoga menjadi perbendaharaan dan nasihat untukmu. Fa ammal ula wa tsaniyah, adapun yang pertama dan kedua, fal mu'asyara lahu bil qanaah wa husni sam'i wa ta'ah. Yang pertama wahai putriku, jadilah wanita yang hatinya senantiasa dihiasi oleh qanaah. Qanaah, merasa cukup terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Karena Nabi SAW tegaskan, al-ghina ghina nafs, merasa cukup itu ada di dalam hati. Di kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ada orang yang mungkin sudah banyak secara zahir hartanya, tapi karena hatinya tamak, rakus terhadap dunia, orientasi dan ambisinya dunia, maka dia tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah merasa cukup. Tapi jika hatinya telah dihiasi dengan qanaah, dia akan mudah bersyukur dan merasa cukup terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua, wahai putriku, jadilah engkau seorang istri yang taat kepada suami. Wa amma ats-tsalitsah war-rabi'ah, adapun yang ketiga dan keempat, fattafaqqud limawaqi'i 'ainai wa anfih. Maka yang ketiga, perhatikan tempat-tempat yang sering tertuju padanya pandangan suamimu. Artinya, perhatikan tempat-tempat yang sering menjadi pandangan suami, baik itu di rumah atau pada dirimu wahai putriku. Sejukkan pandangannya, sehingga dengan itu akan sejuk jiwanya. Lalu kemudian yang keempat, perhatikan juga hidung suamimu. Artinya apa? Bukan dihatiin hidung pakai mikroskop itu. Ini ada enggak apa istilahnya itu yang suka komedo? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi perhatikan agar tidak tercium aroma-aroma aneh yang menjadikan suamimu tidak betah di rumah. Kadang suami mampu untuk bertahan di luar rumah karena berjuang demi keluarga, menahan debu, aroma dan seterusnya, tapi dia tidak mampu jika aroma tidak nyaman itu berada di rumahnya, karena memang dia ingin kenyamanan ketika berada di rumah. Termasuk pada dirimu wahai putriku. Maka jangan sampai ya aroma telur busuk ada di rumah, ya, atau aroma ci ayam yang apa istilahnya kalau bahasa orang Minang itu, ci ayam mai. Jangan sampai yang model-model begitu ada di rumah. Ya. Jadikanlah aroma terasi. Ya. Kalau sekali-sekali enggak apa-apa bikin sambal terasi karena suami suka. Tapi maksudnya pahamlah. Ya. Kata para ulama, al-labib wal labibah yafhamul isyarah. Seorang yang cerdas itu faham isyarat.
Cukup dengan kalau bisa aromaterapi, bukan aromaterapi, cukup insyaallah bagi seorang wanita yang salihah. Tidak perlu bajale-jale mana. Apa kata Umamah bintul Harith kepada putrinya? Fala taqa'u ainuhu minki ala qabih wala yashummu anfuhu minki illa atyabarih. Janganlah matanya melihatmu dalam keadaan yang buruk, yang ia tidak suka memandangnya, dan janganlah hidungnya mencium darimu melainkan aroma yang ia suka. Dan hampir mirip dengan nasihat Abul Aswad rahimahullah, wa'lami ay bunayya, ketahuilah wahai putriku tercinta, annal ma' atyabu tibil maksud, bahwasanya air adalah parfum terbaik. Artinya enggak perlu mahal-mahal beli parfum branded yang merek A sampai Z. Cukup dengan rajin mandi. Kalau pas suami lagi di rumah, insyaallah suami suka kok kalau istrinya suka mandi. Kalau suami di rumah, istri rajin mandi. Baik. Walaupun misalnya sebelum suami datang istri sudah mandi, habis itu mandi lagi, suami tambah sayang. Wa ammal khamisah was-sadisah, adapun yang kelima dan keenam wahai putriku, fatta'ahud liwaqti ta'ami wal hudu' inda manami fa inna hararatal ju' malhabah wa tanghisan naum maghdabah. Yang kelima dan keenam, perhatikan waktu makannya. Perhatikan waktu makannya. Ini yang kelima. Karena memang bagi mereka yang pernah merasakan jomblo, ini laki-laki ya, lalu kemudian menikah, akan mendapati, jika mendapatkan istri yang salihah yang memperhatikan waktu makan suaminya, bahwasanya menikah adalah salah satu obat terbaik untuk asam lambung yang selama ini diderita. Iya, sebagian pemuda itu punya asam lambung, asam lambung akut. Begitu menikah, masya Allah, mandi sudah disiapkan, kemudian kadang lupa jam makan, keasikan misalkan kok baca kitab ya, atau ngapain gitu, ternyata nasi sudah ada dihidangkan, belum juga dimakan, disuapin. Memang menikah salah satu obat asam lambung yang paling mujarab, dan ini diakui, survei membuktikan. Sebagian suami ketika pisah dari istrinya, ya asam lambungnya kumat lagi, menunjukkan bahwa salah satu obat asam lambung terbaik adalah istri. Tapi istri yang perhatikan jadwal makan suami. Baik, jangan hanya bawaannya mau makan di luar terus. Mungkin di awal-awal nikah suami senang bahagia, pokoknya pacaran. Tapi kalau terus-terusan di luar, ya kurus juga lama-lama suami ini. Ya bil fulus kullu syai'in mulus. Lah kalau pas lagi enggak ada fulus, kurus, mampus. Allahul musta'an. Ya, bisa tifus. Terserahlah apa yang us-us. Enggak apa-apa sekali-sekali. Sekali-sekali pacaran yang syar'i itu pacaran setelah menikah. Adapun sebelum menikah itu pacaran syaitani. Tak ya, itu pacaran Yahudi Nasrani, iblisi. Adapun setelah menikah ini pacaran yang syar'i. Enggak apa-apa. Tapi jangan bawaannya rame orang di balai. Makan di luar walai. Itu saya taruh. Kenapa? Kata Umamah bintul Haris kepada putrinya, karena ketika lapar itu melanda dan begitu membuatnya kelaparan stadium 4, padahal dia sudah punya istri, maka ini tidak jarang menjadi pintu menganga
untuk munculnya emosi dari suami. Ya karena gimana? Masa iya sudah punya istri maksudnya, kok sampai kelaparan? Terus kalau kayak gini bisa jadi suami akan lebih sering makan di luar. Maka wahai para istri, hal-hal sederhana, lihat ini nasihat dari seorang ibunda yang sudah suhu praktisi menasehati anaknya. Karena kalau nunggu sempurna seseorang baru menasehati, tidak akan ada saling menasehati di permukaan bumi ini. Seorang ibunda yang tulus, yang dahulu dia juga adalah seorang gadis, lalu kemudian menikah dan telah merasakan pedih-perih dalam bahtera rumah tangga, sudah mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita, menasihati putrinya. Dan teladanilah hal ini, nasihati putri kita yang sudah mulai tumbuh menjadi seorang gadis yang siap menikah, nasihati dia. Karena banyak terjadi problematika rumah tangga, kadang di ujung dan di ambang-ambang perceraian akibat tidak ada edukasi dan arahan dari orang tua untuk anaknya yang akan menikah, sehingga rawan kecelakaan, ada konflik dalam rumah tangga. Demikian pula wal hudu inda manami, dan jadilah sebab ketentraman jiwa suamimu merasakan ketenangan ketika datang waktu istirahatnya. Nah, ini penting. Memang kalau siap menikah, suami harus siap jadi pendengar yang baik ya. Karena akan ada siaran radio rutin on air. Nah, kalau enggak di kode-kode, wah itu bisa sampai larut. Walaupun enggak sia-sia sih, tapi kan perlu perhatikan jam istirahat suami. Karena menurut medis, sering tidur tidak teratur, nah itu apalagi kalau suami sudah kena insomnia, itu biasanya lebih mudah emosi. Maka perhatikan waktu makan dan waktu istirahat suami. Jadilah sebab yang menjadikan suami itu bisa tertidur pulas dan berkualitas. Jangan justru ketika suami mau tidur malah menjadi seperti knalpot bajai yang mengusik istirahat suami. Ya kadang namanya suami juga manusia, ketika masih campur-campur ngantuk, emosi bisa jadi tidak terkontrol dengan baik. Maka hendaknya seorang wanita hal-hal sederhana seperti ini diperhatikan. Ini hal-hal sederhana dalam rumah tangga yang jika diperhatikan, insya Allah akan menjadi salah satu sebab ketentraman, keharmonisan dalam mahligai rumah tangga. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, wahai putriku, fal ihraz limali wal ir'a ala iyali. Yang ketujuh, perhatikan bagaimana menjadi bendahara yang baik, mengelola dan memanajemen keuangan dalam rumah tangga. Nanti akan kita bahas lebih pada nasihat yang terakhir, yang ketiga. Kita persingkat di sini. Kemudian yang kedelapan, perhatikanlah anak-anak, baik ketika suami di rumah ataupun sedang di luar sana. Lalu kemudian yang kesembilan dan kesepuluh, fala tushyilahu sirra wala ta'si lahu amra. Jangan umbar aibnya, sebarkan rahasianya jangan, wahai putriku. Jaga wibawa suami, bahkan di hadapan orang tua ataupun mertua. Jaga wibawa suami. Makanya wasiat Al-Quran ketika terjadi konflik antara istri dan suami, apa yang diwasiatkan oleh Al-Quran selain nasihat? Apa? Wahjuruhunna fil madaji'. Terkait dengan boikot, itu hanya di tempat tidur, di kamar saja sudah. Kalau perlu anak-anak jangan sampai tahu kalau ayah dan ibunya sedang bertengkar. Kenapa? Ini akan jadi masalah di psikologis si anak. Betapa banyak broken heart akibat broken home. Maka hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala
jadikanlah suami adalah seorang yang engkau jaga wibawanya, seorang yang engkau jaga rahasia, engkau tutupi aibnya. Niscaya dia akan mencintaimu, wahai putriku tercinta. Siapa yang maksum? Walaupun suami ganti nama jadi maksum, dia tidak akan maksum. Walaupun dia ganti nama jadi selamat, dia tidak akan selamat dari kekurangan. Dia adalah manusia biasa. Maka ingat, dia bukan malaikat sebagaimana engkau bukan bidadari, wahai istri. Dan janganlah membantahnya. Ini diantara salah satu sebab sering terjadinya cekcok rumah tangga. Artinya ketika suami menyampaikan sesuatu, maka istri, sebagaimana engkau ingin menjadi seseorang yang suamimu adalah pendengar yang baik, maka jadilah engkau pun pendengar yang baik untuknya. Jangan langsung menyanggah dan membantahnya. Dengarkan dengan baik, lalu jika pun akan menyanggah, sanggahlah dengan baik, dengan adab. Masya Allah bang ya, ada dipuji-puji kan, baru tapi adik ada usulan nih, kalau gini gimana bang, kita jadikan opsi-opsi nih, ini plan A, ini plan B, ini pertimbangannya. Jangan langsung ketika suami sampaikan, enggak tuh, enggak pas, dasar abang enggak tamat kan SMA, adik S2 bang, jadi sadar diri bang. Kayak gitu suami ya bisa jadi akan ada hal-hal yang engkau akan menyesalinya. Jadi walaupun sang istri mungkin secara strata pendidikan lebih tinggi, maka jadilah di hadapan suami penyejuk mata dan hati bagi suami. Kalaupun ingin menyanggah, sanggahlah dengan baik. Kalaupun ingin mengajari, jangan terkesan seorang dosen kepada mahasiswa yang sering tidak lulus dalam mata kuliah tertentu, lalu kemudian suami dikata-katain, maka ini tidak benar. Maka ini tidak benar, karena memang tabiat suami, karena dia laki-laki, dia ingin bagaimanapun, walaupun dia manusia, dia sayang kepada istrinya. Kalau disanggah dengan baik, insya Allah suami menerima. Ada kisah nyata di zaman ini, seorang wanita yang dia menikah dengan seorang pemuda, lalu dia ajak suaminya, yang yuk kita bikin program, yuk hafal Quran bareng, stor-storan. Begitu selesai 30 juz nih, suaminya nemuin mertua, orang tua dari istrinya, nyampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ini menyampaikan kabar gembira nikmat Allah. Bu, alhamdulillah kami dari awal menikah bikin program, sekarang sudah hafal Quran. Lalu ibu mertuanya senyum-senyum. Nah, sebenarnya istrimu sudah hafal Quran sejak sebelum engkau menikahinya. Coba lihat bagaimana sang istri yang mengajak suami dalam kebaikan tanpa harus menyakiti suami, tanpa harus menyakiti hati suami atau merendahkan suami. Tentu butuh cara. Baik. Apa kata Umamah bintul Harith kepada anaknya setelah 10 poin tadi? Wattaqil farah ladaihi idza kana tariha wal iktiab indahu idza kana fariha. Jangan nampakkan cengenges-cengenges berbahagia ketika suamimu sedang berduka, dan jangan pula sebaliknya, ketika suamimu sedang ingin berbagi kebahagiaan, justru engkau menampakkan gundah gulana dan dirundung duka. Maka perhatikan, berusahalah untuk menyertai sedih dan kebahagiaan suami, suka ataupun duka. Kalaupun ada yang perlu disampaikan, nanti cari momen, cari kondisi, baca situasi. Baik, nasihat terakhir pada pertemuan ini yang semoga Allah berkahi adalah seorang Syekh Dr. Muhammad As-Sabbagh hafizahullah, ketika beliau menukilkan dalam tulisan beliau nasihat dari seorang ayah di zaman ini.
kepada putrinya. Lalu kemudian kita akan ambil faidah dan mungkin kita ringkas karena nasihatnya cukup panjang kepada poin-poin inti yang ada. Sang ayah mengatakan kepada putrinya, "Inna zawaj ya binti laisa nuzha, innama huwa mas'uliyah kabira." Wahai putriku, ketahuilah bahwasanya menikah itu bukan rekreasi atau tamasya, tapi di sana ada amanah dan tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Jangan berpikir kalau nikah itu ya bebas dari aturan di rumah ayah sama ibu, lalu ketika sudah menikah bebas, pokoknya mau ngapain aja. Tidak ada kebebasan mutlak dalam syariat Allah, karena kebebasan mutlak hanya akan menjadikan manusia bahkan lebih rendah daripada binatang, sebagaimana dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian sang ayah pun mengatakan kepada putrinya, sebagian wanita di zaman ini mengira kalau sudah menikah bebas dari ya ibu yang bawel atau ayah yang sangar, bebas ya, yes, hore. Dia kira oh seperti roman picisan, lalu kemudian dia akan pacaran bebas dan seterusnya bersama suaminya. Padahal dunia ini bukan surga yang isinya kenikmatan semuanya. Tapi ingat, dunia bukan neraka yang isinya adalah semuanya derita. Akan ada silih berganti, suka dan duka. Maka ketika siap untuk menikah, siap untuk sesuatu kebaikan dan salah satu ibadah yang paling lama seumur hidup insyaallah. Bahkan mudah-mudahan bukan hanya sampai kakek-kakek, nenek-nenek, tapi sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh untuk sama-sama terus saling belajar, karena lama, butuh untuk sama-sama terus saling mengintrospeksi diri. Apa kata sang ayah? Inna zawaj ya binti laisa raha wa nauman mutawasila, innama huwa amalun wa takhtid. Wahai putriku tercinta, menikah itu bukanlah tidur terus-menerus, tapi ada tugas masing-masing dan perencanaan. Maka suami punya tugas, engkau pun memiliki tugas, wahai putriku tercinta. Jangan mengira tugas dan beban rumah tangga hanya akan dipikul oleh suamimu saja, tapi kalian saling bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan, ini dengar, bahwasanya innaha, seorang istri, fil bait wazirah maliyah, istri itu di rumah dia adalah bendahara, ya, wa wazirah dakhiliyah, mendagri, menteri dalam negeri, banyak tugas. Wa wazirah tarbiyah wa ta'lim, menteri pendidikan, memperhatikan pendidikan buah hati, karena ibunda adalah madrasah yang pertama dan utama. Demikian pula waziratu aman, kapolda, kapaloda pua, memperhatikan keamanan anak-anak, terutama ketika suami sedang di luar rumah. Banyak, artinya bagi tugas, artinya bagi tugas. Kemudian nasihat dari sang ayah, i'lami ya binti, ini dikit lagi selesai insyaallah. Ketahuilah wahai putriku tercinta, inna zawj qad yahtamilu an yamshiya sa'ah fi syari'in mali'in bit-turab wal wahl wal qumamah, walakinahu la yastati' an yajlisa fi baitihi daqiqah ala kursiyyin mughatta bit-turab. Mungkin suamimu akan berusaha bersabar berjalan di luar rumah berjam-jam, ketika dia harus berada di luar rumah di jalanan yang penuh dengan debu, kotoran dan sampah bertebaran di mana-mana, tapi dia tidak akan mampu melihat kotoran, debu dan sampah ada di rumahnya. Dia tidak akan sanggup duduk walaupun hanya 1 menit di kursi yang dipenuhi dengan debu dan kotoran yang berserakan di mana-mana. Artinya ini isyarat dari seorang ayah zaman now untuk putrinya, perhatikan kebersihan di rumah nak. Suami di luar rumah berusaha bersabar menahan, walaupun mungkin dia tipe yang
punya alergi debu, ya. Mungkin dia berusaha bersabar, bersin-bersin walaupun sedang tidak flu di luar rumah, tapi dia tidak sanggup ketika duduk di rumah di kursi banyak debunya lalu bersin, sementara dia memiliki istri di rumahnya. Kemudian sang ayah menambahkan, inna zawj yumkinu an ya'kula fi mat'amin ta'aman ghaira tayyib walakinnahu la yastati'u tahammula dhalik fi baitih. Mungkin suami akan berusaha bersabar, kita mungkin singgah di rumah makan pas sedang safar di luar rumah, pas dapat makanan yang enggak karuan rasanya, atau mungkin yang sudah berkali-kali dihangatkan, ya, gulai esok cuci, ganti kuah, masak lagi, dah habis cuci, ganti kuahnya lagi, masak lagi. Akhirnya sakit perut suami berusaha bersabar, gimana? Rami orang di balai, ya, rami orang di balai kok bisa kemari masuk, rami orang di balai, aji alai, rami orang di balai, baalai, banyak ya bisa. Baik, itu intermezzo ya. Tapi suami tidak akan mampu jika itu terjadi di rumahnya. Tidak ada istri yang kerjaannya cuma main TikTok misalkan, iya dan billah, semoga tidak ada yang di sini yang model begitu ya. Suruh anaknya murojaah tapi ibunya malah main HP terus. Ya. Tidak perhatikan apa makanan. Ini suami baru mau pulang, dah rindu makan di rumah, ternyata istri tidak faham. Maka perhatikan ini wahai putriku, lihat nasihat apa adanya dari seorang ayah. Dia sebagai seorang suami yang tahu bagaimana apa yang menjadikan suami itu semakin cinta. Seorang ayah menasihati putrinya, nak, besok gini anak ya. Karena ayah sebagai suami suka kalau ayah diseperti itu kan. Maka engkau nak, putriku tercinta, barakallahu fiik, perhatikan hal ini anak. Semoga engkau dapat meraih keridhaan suamimu, lalu kemudian itu menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata sang ayah? Inna zawj alladhi ya'udu min amalihi murhaqan mut'aban yatawaqqa'u an yuqabila min az-zawjah bil ibtisamah al-hulwah wal kalimah at-tayyibah wal wajh al-musyrik. Seorang suami ketika pulang ke rumah dari pekerjaan di luar sana atau apapun bentuknya, lelah dan letih di luar sana, ketika pulang ke rumah hilang itu semua ketika lihat senyuman indah dari istrinya. Kalaupun mengucapkan kata-kata bikin sejuk hati suaminya, lalu pandangannya pun pandangan yang indah. Dan kata sang ayah, in aradti an tatula hayatu zawjiki fabtasimilah. Kalau engkau ingin menjadi sebab salah satu kebahagiaan dan mudah-mudahan suamimu bisa panjang umur dalam ketaatan, banyaklah membuatnya bahagia, seringlah tersenyum kepadanya. Wa idza syi'ti an tuqassiri umrahu fala da'iya listimali samum. Kalau engkau ingin suamimu cepat mati, tidak perlu repot-repot beli racun. Nah, ini bukan tips ya biar suami cepat mati, tapi ini nasihat dari seorang ayah. Kalau pengen suami cepat mati, artinya ini nasihat dari seorang ayah sebagai seorang suami juga. Tidak usah repot-repot beli racun, tidak usah repot-repot racuni suami, cukup sering bikin emosi. Insya Allah hipertensi kan bisa jadi kemungkinannya stroke, gagal ginjal atau mati. Ya, jadi kalau pengen suami cepat mati, ini bukan tips. Jangan nanti pulang-pulang, ya, ada tips dari Ustadz Abu Usman tadi, bahas supaya abang capek mati. Indah itu, bukan itu maksudnya. Ya, ini nasihat dari seorang ayah kepada putrinya. Jika ingin engkau tidak menjadi seorang janda yang meninggal suaminya, jika engkau tidak ingin kehilangan suamimu tercinta, maka pandailah membuatnya berbahagia, jangan membuatnya emosi. Jadilah penyejuk jiwa baginya. Ini nasihat seorang ayah yang apa adanya dan tulus kepada putrinya. Kemudian di akhir sang ayah
menyampaikan kepada putrinya, ya bintil ghaliyah, wahai putriku yang begitu berharga dan sangat aku cintai karena Allah, inna ihtimama ba'dhi zawjat bi umurin tafiha wa ighfalahunna al-umur al-asasiyah fil hayati zawjiyah as-sa'idah yunaghisu 'alayhinna hayatahun wa yubaidu bainahun wa bainas sa'adah. Wahai putriku tercinta, sesungguhnya sebagian istri dengan perangai mereka yang sibuk dengan hal-hal yang receh, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak semestinya dia urusi, lalu dia lalaikan tugas-tugasnya, ini bisa menjauhkan antara bahtera rumah tangganya dengan kebahagiaan. Maka pakailah skala prioritas mana yang seharusnya kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Jangan banyak ngurusin hal-hal yang bukan urusan kita, sehingga kadang-kadang urusan kita malah justru terbengkalai. Seandainya 24 jam itu kita gunakan untuk ngurusin urusan kita, dunia dan akhirat kita, murojaah Quran dan seterusnya, nggak cukup kan? Biasanya nggak cukup 24 jam. Tapi herannya di sana banyak istri zaman now yang kerjaannya eksis sekali di media maya, eksis sekali di media sosial. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringlah hidup di dunia nyata bersama dengan suamimu tercinta. Jangan sampai, kadang-kadang ini pula ya, zaman now adanya HP dan yang semisalnya. Oke, kalau dipergunakan dengan baik bisa mendekatkan yang jauh. Tapi kadang-kadang kalau tidak benar dan kebablasan, menjauhkan yang dekat. Suami di rumah sama istrinya, tapi istrinya berada di dunia lain. Akhirnya suami emosi. Gimana nih? Gimana kalau kayak gini? Suami di luar rumah sudah berjuang, pulang ke rumah ingin bertutur sapa, berbagi rasa dengan sang istri. Istri sibuk dia dengan media sosialnya. Jadi dekat mereka. Lagi makan, istri sibuk dengan HP. Lagi di kamar, istri sibuk dengan HP. Lagi HP saja. Maka usahakan, kalaupun ada kepentingan di sana, berpandai-pandai. Pandai saja tidak cukup. Para lu berpandai-pandai. Kadang cerdas saja tidak cukup, tapi perlu berpandai-pandai untuk dapat menjaga bahtera rumah tangga dari badai dan ombak yang mungkin akan menerpa. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bahtera rumah tangga kita karam. Semoga dapat berlayar dengan baik di samudra kehidupan, dan semoga di penghujung pelayaran bahtera itu bersandar di dermaga impian di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan saya ingatkan, sekarang Jumat sore ada waktu mustajab sebelum matahari terbenam, sebelum sang mentari terbenam di ufuk barat. Maka mintalah kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Doakan, termasuk mendoakan suami, suami mendoakan istri, saling mendoakan orang-orang yang kita cintai, mendoakan saudara-saudara kita bahkan tanpa sepengetahuannya, karena ini termasuk doa yang mustajab. Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Dan saya isyaratkan dalam sebuah bait syair yang saya tuliskan, akhi du'a'u muslimin li muslimi. Berarti kalau dalam konteks kajian muslimah bisa dirubah isi baitnya, tapi tetap mustaqim wazannya. Ukhti du'a'u muslimin li muslimi bi dhahri ghaibin mustajabun fa'lami. Wahai saudaraku, wahai saudariku karena Allah, doa seorang untuk orang lain tanpa sepengetahuan yang didoakan adalah doa yang mustajab. Nabi SAW mendoakan Umar, padahal ketika itu Umar dalam keadaan kafir, musyrik. Maka mendoakan bahkan orang yang dalam keadaan kafir, musyrik, hidayah boleh. Apalagi mendoakan istri,
apalagi mendoakan suami, apalagi mendoakan sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah, karena istiqamah di zaman fitnah berat, yang ringan itu istirahat. Ya, semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dan husnul khatimah. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Anda ketika berada di surga yang lebih tinggi, itu adalah anugerah yang luar biasa bagi orang tua kita. Sehingga barangkali ketika di dunia kita tidak bisa menghajikan mereka, barangkali ketika di dunia kita tidak bisa memberikan hadiah berupa rumah untuk mereka, namun perjuangkanlah untuk menjadi anak saleh yang surganya jauh lebih tinggi dibandingkan orang tuanya, sehingga nanti kita bisa memberikan hadiah yang jauh lebih hebat, yaitu menarik mereka ke surga yang lebih tinggi dibandingkan surga yang seharusnya mereka duduki.